Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Dengarlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Yoel yang sudah memimpin kita dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 tentang komunitas gereja yang adalah tubuh Kristus. Mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman hari ini. Bapa, komunitas gereja adalah suatu anugerah, adalah suatu pemeliharaan, adalah komunitas yang akan membawa kami untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami memiliki kekecewaan, kami memiliki pertanyaan, kami memiliki masalah dengan komunitas-komunitas gereja ini. Bapa, hari ini kami mau kembali datang untuk melihat kepada firman-Mu yang benar, firman-Mu yang tidak bersalah, dan firman-Mu yang pasti terjadi dalam dunia ini. Dan kami mau belajar, kami mau merenungi kembali apa yang Kau nyatakan di dalam komunitas gereja ini, dan bagaimana kami bersama-sama di dalam satu komunitas gereja dapat melihat kehendak Tuhan, visi Tuhan, dan panggilan Tuhan yang terutama untuk kami sama-sama hidupi dan kami sama-sama gumulkan di dalam gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di bulan Juni ini adalah bulan visi bagi GPC, ya, Vision Month bagi GPC, di mana setiap minggunya kita akan mengkhotbahkan nilai-nilai yang kami lihat, yang kami pegang, saudara, sebagai visi dari Gereja Gospel Providence Church. Kita akan membahas khotbah visi ini selama 4 minggu. Ini sudah minggu ketiga, saudara. Kita sudah membahas di 2 minggu sebelumnya. Dan Lydia, boleh dimulai slide-nya? Oke. Ya, saudara, mau mengingatkan visi GPC. Ya, di minggu pertama kita sudah mempelajari visi yang ada di baris pertama tentang bagaimana kita melihat panggilan gereja, utamanya agar seluruh anggota-anggotanya dapat menghidupi Injil dengan setia. Kita percaya, saudara, Injil itu bukan hanya pintu masuk kepada kekristenan, tapi Injil adalah segala-galanya.
bagi kehidupan orang percaya. Injil akan mengubahkan kehidupan kita semuanya dengan terus-menerus mengkoreksi dan mentransformasi hati kita. Dan minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan mentransformasi hati kita melalui Injil, yaitu dengan memberitakannya ke dalam hati kita. Kita percaya GPC adalah gereja yang dipanggil untuk terus memberitakan Injil, baik itu kepada orang-orang yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Dan ini adalah satu-satunya pengajaran yang kita akan terus bawakan dari atas mimbar gereja ini, yang akan menjadi pusat pengajaran di dalam semua Bible study kita, di dalam semua community group kita, dan yang kita harapkan menjadi budaya saat kita berelasi dengan satu dengan yang lainnya di dalam gereja ini. Dan itulah kenapa saudara, kita melihat Injil sebagai pusat yang penting di dalam visi kita. Dan hari ini saudara, kita akan mempelajari saudara visi di baris ketiga melalui pemuritan dalam komunitas. Kenapa kita melihat visi di baris ketiga ini saudara? Ini adalah sebetulnya sarana yang Tuhan nyatakan kepada kita GPC. Bagaimana kita menghidupi Injil dan bagaimana kita memberitakan Injil. Betul saudara, Injil perlu diberitakan setiap hari Minggu dari mimbar ini, di dalam liturgi ibadah kita saudara. Dan kami juga melihat saudara, bahwa Injil yang diberitakan di atas mimbar ini itu akan dihidupi secara efektif, akan benar-benar berdampak dalam kehidupan kita bila kita bersama-sama hidup bersatu dalam pemuritan di dalam komunitas. Nah, kenapa saudara komunitas menjadi hal yang penting untuk kita menghidupi dan memberitakan Injil dengan setia? Saudara, saya ingin memulai dengan memberikan satu pepatah Tiongkok. Pepatah ini saudara, saya dapatkan dari seorang pendeta, mungkin ini dulu adalah pastor saudara, pendeta Michael Chris Dion dari gereja Gibeon di Surabaya. Ya, pepatah ini berkata seperti ini saudara. Jika kita ingin membuat dampak 1 tahun, buatlah acara. Dalam gereja misalnya saudara, kalau kita mau berfokus bikin program gereja yang menarik, acara yang menarik, KKR, hangout, SOP yang rapi saudara, gereja kita mungkin akan terlihat menarik, berdampak, dibicarakan orang acaranya saudara, menjadi memorable bagi kita anggota-anggota gereja, tapi mungkin dampaknya cuma akan terjadi selama 1 tahun. Tahun depan, kita mungkin sudah akan lupa saudara, euforia, momen yang kita sama-sama nikmati dalam suatu acara. Bisa berdampak, bisa, tapi hanya 1 tahun. Dan pepatah ini melanjutkan, kalau kita ingin membuat dampak yang lebih panjang, 10 tahun saudara, pepatah ini bilang, bangun gedung. Karena kenapa saudara, kalau kita punya gedung, kita bisa bikin acara terus-menerus. Kita bisa mengulangi acaranya, kita bisa lebih membangun satu komunitas yang lebih stabil, karena ada tempatnya saudara. Kalau di dalam gereja saudara, ada bangunan yang stabil, struktur organisasi yang baik. Acara bisa jalan terus saudara. Gereja mungkin bisa terlihat, bisa menjangkau banyak orang karena gedungnya bagus, fasilitasnya keren. Tetapi waktunya juga tidak lama saudara. Dikatakan hanya 10 tahun. Lebih panjang dari event tetapi tidak sepanjang itu. Karena kenapa? Gedung satu saat akan turun nilainya saudara. Kita akan pertama-tama mungkin ngeliat, wih keren ya. Kalau gedung kita bagus, arsitekturnya keren. Tapi setelah beberapa saat, arsitektur yang keren itu akan jadi biasa aja saudara bagi kita. Nah, pepatah ini melanjutkan, bagaimana kita membuat dampak yang lebih besar? Dia berkata, jika kita ingin membuat dampak 100 tahun, maka bangunlah manusia. Dan ini penting bagi gereja saudara. Karena kenapa? Meski di dalam gereja tidak ada acara yang menarik, tidak mempunyai bangunan yang menarik, namun jika gereja berfokus pada membangun manusia dalam pertumbuhan karakter-karakternya, perubahan hidup seperti Kristus, kesetiaan dalam kita menghidupi nilai-nilai Injil yang mungkin bertentangan dengan cara pandang dunia saudara, disitulah dampak sesungguhnya akan terjadi dan akan dirasakan saudara, tidak hanya di lingkungan kita saja tetapi di tengah-tengah kota ini saudara. Kenapa bisa begitu? Karena dunia ini akan lihat bukan lagi acara yang sementara, bukan lagi gedung yang nanti akan membosankan, tetapi yang dunia ini akan lihat adalah kehidupan orang-orang di dalamnya. Dan GPC melihat bagaimana kita membangun manusia di dalam Injil ini dengan pemuritan di dalam gereja komunitas
yang terjalin secara organik dan terstruktur dalam gereja yang berkomunitas. Pertanyaannya, komunitas seperti apa yang Tuhan tempatkan bagi kita semua di dalam gerejanya? Dan bagaimana komunitas gereja dapat menyatakan pemuritan yang benar dan membawa kita anggota-anggota gerejanya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Injil yang akan berdampak bagi dunia ini, saudara. Kita akan membahas dari firman yang tadi sudah kita baca bersama-sama, 1 Korintus 12 ayat 12-27, di mana Paulus memberikan satu analogi gereja seperti tubuh Kristus yang akan kita bahas di dalam 4 poin khotbah hari ini. Gereja adalah komunitas Injil yang pertama dipersatukan oleh Roh Kudus, kedua memiliki anggota yang beragam, ketiga setiap anggotanya membutuhkan satu sama lain, dan yang keempat memiliki kepala yang sempurna. Kita akan membahas masing-masing poin ini secara dekat di ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Saya akan menampilkan ayatnya di depan saudara di PowerPoint ini, tapi saudara biar mungkin lebih fokus, lebih bisa tulis-tulis, lebih bisa mendapatkan poinnya, jangan tutup Alkitab saudara. Saudara silahkan simak secara dekat poin-poin yang akan saya bawakan di sini. Kita masuk ke poin yang pertama. Gereja adalah komunitas Injil yang dipersatukan oleh Kristus. Saudara, kalau saudara mau gabung kepada satu komunitas, pertanyaannya, apa yang menjadi pertimbangan saudara untuk bisa bergabung ke satu komunitas atau lingkaran pertemanan? Biasanya saudara, kita mau gabung ke satu komunitas karena kita punya interest atau hobi yang sama, atau punya profesi yang sama. Mungkin kita sama-sama suka main tenis, kita bikin komunitas tenis, kita kumpul bersama-sama main tenis. Ada orang-orang yang pecinta kopi di sini, kita kumpul sama-sama cari kafe bareng, kita nikmatin kopi-kopi yang enak, saudara. Atau mungkin seperti istri saya, seorang makeup artist, dia punya komunitas, kebetulan saudara punya komunitas makeup artist, ya. Atau mungkin komunitas ibu-ibu komplek, saudara. Atau mungkin kita mau berkomunitas karena kita merasa cocok dengan orang-orang yang ada di dalamnya, karakternya cocok, nyambung, saudara. Kalau ngomong rasanya nyaman. Nah saudara, apapun yang menjadi pertimbangan kita untuk memilih satu komunitas, seringkali kita itu mau masuk ke komunitas atas dasar pilihan kita sendiri. Kita yang menentukannya, kita yang memilih atas kesadaran kita sendiri. Namun saudara, saya ingin katakan di sini, saat kita berkomunitas di gereja, kita berkomunitas tidak hanya semata-mata karena pilihan kita sendiri. Kita tidak bergereja hanya untuk pengembangan diri atau untuk menyalurkan hobi atau interest saudara dalam pelayanan, dalam kita belajar teologi bersama-sama, atau kita tidak hanya bergereja supaya kita punya teman nongkrong bareng saudara dalam gereja. Kita lihat apa yang Paulus katakan di ayat 12 dan 13. Ayat 12 dikatakan, karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dan perhatikan ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum oleh atau dari satu roh. Paulus mengatakan ada persatuan, unity, yang terjadi di antara orang-orang percaya, dan persatuan ini tidak terjadi karena inisiasi atau keinginan orang-orang Kristen semata, tapi di ayat 13 dikatakan bahwa roh yang di sini adalah Roh Kudus yang mempersatukan kita. Dan lebih tepatnya saudara, kalau kita belajar bahasa aslinya, frasa dalam satu roh, kan itu ada ya yang saya tebalkan, dalam satu roh. Sebenarnya lebih tepat katanya itu adalah NEP pneumati dalam bahasa Yunaninya. Lebih tepat kalau saya terjemahkan itu oleh satu roh. Alkitab bahasa Inggris versi NASB, saudara, New American Standard Bible, itu berkata by one spirit. Ya, katanya oleh. Yang berarti saudara, semua orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu nggak dipanggil buat hidup sendiri-sendiri. Namun Tuhan memanggil kita dalam satu kesatuan dengan sesama orang-orang lain yang juga sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam komunitas gereja. Dan komunitas gereja ini ibaratnya saudara, atau seperti halnya sepasang suami dan istri, sebelum menikah kan mereka tinggal masing-masing, ya. Tapi setelah Tuhan mengesahkan mereka dalam janji pernikahan, apa yang terjadi saudara? Mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri, kehidupan mereka bersatu, mereka tidak hanya tinggal di rumah yang sama, tapi kehidupan mereka akan saling
berdampak. Dan oleh sebab itu saudara, kita melihat ada satu keterikatan yang dalam di antara umat-umat Tuhan dalam komunitas gereja, seperti halnya keterikatan yang dalam yang terjadi antara sepasang suami dan istri dalam pernikahan. Meskipun kesatuan di dalam gereja dan kesatuan di dalam pernikahan itu tidak akan terlihat identikal saudara. Relasinya akan berbeda, kedalamannya juga berbeda saudara. Tapi di sini Paulus ingin mengatakan saudara, bahwa tujuan kesatuan dalam komunitas gereja itu bukan untuk membuat acara bersama. Kita di sini saudara bukan untuk bikin satu proyek bareng-bareng. Enggak saudara. Tapi Tuhan memanggil kita dalam satu komunitas gereja supaya apa? Kita dapat menjalani hidup bersama-sama. Karena di dalam kita menjalani hidup bersama-sama dalam suatu komunitas gereja, kita tidak hanya akan mengerti, tapi juga akan mengalami Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman yang kita beritakan di hari Minggu, yang saudara pelajari saat Bible study, yang saudara renungkan saat community group saudara. Saat kita sama-sama hidup, disitulah firman itu akan kelihatan. Kebenaran itu bukan cuma sekedar omongan teori, tetapi betul-betul praktek yang akan mempengaruhi kehidupan saudara, yang akan mengubah cara pandang saudara. Dan itu semua terjadi saudara saat kita terhubung dengan satu dengan yang lain dalam komunitas orang percaya. Gereja bukan hanya satu pilihan, tapi rancangan bagi kehidupan orang percaya. Dan ingat siapa yang merancangkan ini saudara? Bukan saya, bukan bapak-bapak gereja, Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, pribadi yang sama, yang telah melahirbarukan saudara untuk saudara dapat memiliki iman dan mengenal Kristus. Pribadi yang sama juga yang persatukan kita. Artinya ini persatuan yang kekal saudara. Ini persatuan yang bahkan lebih kekal daripada persatuan biologis di dalam kehidupan kita dengan keluarga biologis kita. Kenapa? Karena persatuan ini kita akan bawa ke dalam kekekalan nantinya. Kalau saudara lihat orang-orang di sekitar kiri kanan saudara saat ini, member-member baru tadi, sesama member, saudara kita percaya kita tidak hanya akan bersama-sama dalam kehidupan ini saja, tapi nanti dalam kekekalan. Ini adalah orang-orang yang kita akan spend our eternity with. Orang-orang yang kita akan sama-sama hidup dalam kekekalan. Dan itulah kenapa saudara penting untuk kita menyadari persatuan adalah persatuan yang dibuat oleh Roh Kudus. Saudara, ini bukan berarti saudara harus datang ke GPC dan gak boleh ke gereja lainnya. Enggak saudara, memang tetap ada pilihan yang terjadi di sini. Saudara tetap bisa memilih, kalau misalnya dalam satu kota ada beberapa gereja, di satu daerah ada beberapa gereja, silahkan saudara pilih. Gereja mana yang pengajarannya cocok, gereja mana yang pengajarannya sehat, gereja mana yang mungkin komunitasnya saudara lebih bisa masuk, silahkan saudara pilih. Tapi poin saya di sini adalah saudara harus mengusahakan sebagaimana mungkin bagaimana kita tertanam di satu gereja lokal apapun itu saudara. Ini bukan pilihan, ini adalah suatu rancangan. Dan kenapa saudara Tuhan ingin memberikan kita rancangan seperti ini? Seperti apa kesatuan yang terjadi di dalam gereja Tuhan? Kita masuk ke poin yang kedua. Gereja Tuhan adalah komunitas yang memiliki anggota yang beragam. Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Paulus menjelaskan gereja itu seperti tubuh. Di mana tubuh itu satu saudara, ini saya Davin, tubuh saya satu, ya pribadi saya satu Davin. Tetapi saudara, di dalam tubuh saya ini saya punya anggota yang berbeda-beda. Saya punya tangan, kita punya kaki, mata, telinga. Di mana tangan tidak akan sama dengan kaki, mata tidak akan sama dengan telinga. Tetapi baik tangan, baik kaki, baik telinga dan mata adalah satu anggota tubuh. Nah, Paulus di sini mau menjelaskan inilah gambaran komunitas gereja Tuhan. Seperti satu tubuh, tetapi anggotanya beragam. Dan keberagaman ini kita bisa lihat di dalam satu gereja dalam beberapa hal, saudara. Misalnya, keberagaman suku, seperti yang tadi Paulus katakan di ayat 13. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, dan mereka menjadi anggota gereja yang sama. Gereja kita mungkin ada orang keturunan Batak, Jawa, Manado, Jakarta. Bahkan lebih spesifik lagi saudara, ada orang Batak yang lahirnya di Batak langsung, di Medan. Ada orang Batak yang lahirnya di Jakarta. Itu pun juga beragam saudara. Meskipun satu suku. Profesi beragam di sini. Paulus bilang di ayat 13 ada orang yang
adalah budak dan ada orang yang merdeka. Di gereja kita sekarang saudara, mungkin ada seorang pelajar, karyawan fresh grad, karyawan perusahaan multinasional, pebisnis, personality yang beragam. Ada yang ekstrovert seperti saya, ada orang yang mungkin introvert, ada yang pendiam, ada yang suka ngomong, ada yang pembawaannya serius, ada yang pembawaannya suka guyon, suka bercanda. Interestnya juga beragam. Ada penggemar MU di sini. Ada juga penggemar Liverpool di sini. Kurang ya kalau Liverpool ya. City mungkin City. Tapi kita satu tubuh loh. Ada yang hobi makan, ada yang hobi musik, ada yang hobi fotografi. Dan mungkin keberagaman latar hidup. Ada yang baru kenal Tuhan di sini. Ada yang mungkin sudah besar di keluarga Kristen dari kecil. Ada yang mungkin masa lalunya, mungkin hidupnya kelihatannya lurus-lurus aja, baik-baik aja, penurut. Ada mungkin yang sudah pernah jatuh ke dalam dosa yang besar. Banyak saudara faktor keberagaman di dalam gereja Tuhan. Dan saya mau katakan di sini saudara, karena tiap orang itu beragam-ragam saudara, maka saudara, ini yang harus kita perhatikan saudara. Tidak semua orang itu treatmentnya bisa kita samakan kepada satu sama lain di dalam gereja Tuhan saudara. Memang saudara ada hal-hal yang sama yang akan diterima oleh umat Tuhan. Ibadah seperti ini. Ya, ibadah ini saudara, kita nggak bilang ibadah ini untuk personality tertentu, untuk suku tertentu, enggak. Ibadah ini semua orang yang beragam itu semuanya akan mendapatkan firman yang sama, liturgi yang sama. Program-program kita, Bible study, community group, itu semuanya kita buat untuk semua orang saudara. Cara kita untuk melayani misalnya, SOP yang sudah kita bikin. Dan ada kalanya saudara, di dalam keberagaman kita mungkin ada kalanya kita nggak cocok, nggak 100% setuju atau sesuai dengan karakter kita saudara dalam kita mungkin menjalani program tertentu, pelayanan tertentu dalam ibadah gereja. Dan disitulah memang kita yang berbeda-beda ini harus belajar juga saudara untuk menyesuaikan diri kita. Karena ingat saudara, meskipun kita beragam, kita tetap satu. Kita punya visi yang sama, kita punya value yang sama. Tetapi dalam beberapa hal lainnya, seperti misalnya saya ingin katakan, cara kita berkomunikasi. Ada mungkin orang yang lebih masuk kalau komunikasinya direct, nggak basa-basi, langsung to the point, tapi ada yang harus pelan-pelan dulu saudara. Harus kita ambil hatinya dulu, karena kalau kita langsung direct, dia bisa tersinggung. Dalam disiplin rohani, ada mungkin yang suka saat teduh di pagi hari, ada yang suka saat teduhnya di malam hari. Ada yang saat teduhnya harus pakai buku panduan, ada yang tidak. Ada yang harus mencatat doa-doanya, ada yang tidak saudara. Itu semua tergantung sama kebiasaannya kita, preferensinya kita saudara. Menghadapi masalah misalnya. Ada mungkin orang yang menghadapi masalah itu kita harus dengar dulu saudara. Gak bisa langsung kasih solusi, kasih nasihat. Karena orang itu nanti akan merasa tidak diterima. Tapi ada yang sebaliknya saudara. Waktu dia mau sharing masalahnya, dia mau dengar solusinya saudara. Jangan basa-basi, jangan lama-lama untuk ini perasaan kita. Ini dia saudara, di dalam keberagaman ini kita harus menyadari satu hal. Meskipun ada kesamaan di dalam visi, dalam sistem, dalam pengajaran, enggak semua orang bisa kita treat sama rata. Kalau kita kembali kepada analogi tubuh saudara, perhatikan tubuh kita aja saudara, cara treatment anggota-anggotanya beda-beda. Saudara punya sabun sendiri buat bersihin badan, mungkin punya pembersih lain untuk bersihin mata saudara. Bisa nggak saudara pakai sabun badan saudara buat bersihin mata saudara? Coba di rumah habis ini saudara ya, apa yang terjadi? Kalau nggak mata saudara sakit, dan itu pun saudara dalam gereja Tuhan. Keberagaman di dalam anggota gereja menunjukkan pentingnya buat kita untuk menerima, mengerti, dan bersabar dengan satu dengan yang lainnya. Namun saudara seringkali kita sulit untuk mengerti akan hal ini. Bahkan mungkin dalam lensa kita suka melihat keberagaman ini adalah satu ancaman yang bisa memecah kesatuan gereja. Dan kita seringkali saudara yang harus kita sadari, cenderung mau melihat atau bahkan melihat persatuan itu, kita tuh harus sama dalam segala hal. Misalnya saudara, kesatuan itu kita nyatakan dengan kita harus punya cara hidup yang sama, cara bicara yang sama, cara menjalani disiplin rohani yang sama, cara untuk berelasi yang sama, saudara, kepada satu dengan yang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kalau kita selalu mau melihat
mau menghilangkan keberagaman saudara. Semuanya disamain semua saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa saja saudara, mungkin yang terjadi adalah kita mau meninggikan cara hidup tertentu dan merendahkan cara hidup yang lain. Misal, kita melihat si A, itu model orang Kristen yang benar. Orang Kristen sejati, kenapa? Wah, si A tuh rajin pelayanan. Dia disuruh apa aja mau menolong. Kalau ngomong kata-katanya bagus, rajin berdoa, rajin saat teduh setiap pagi. Di gereja dia punya pemahaman saudara yang bagus tentang firman Tuhan. Dan kita melihat, wah kita semua anggota gereja itu harus jadi kayak si A saudara. Dan kalau kita melihat gereja kita seperti itu saudara, wah kita semua harus jadi orang tertentu, harus jadi kayak si orang model tertentu saudara. Apa yang terjadi saudara? Mungkin ada orang yang akan kesulitan saudara. Dia mungkin gak supel kayak si A. Dia mungkin saudara susah untuk melayani di dalam banyak hal dalam gereja kita. Kenapa? Karena mungkin tuntutan hidupnya, waktunya gak banyak saudara. Atau yang akhirnya terjadi adalah saudara, kalau kita hanya melihat atau menghilangkan keberagaman saudara, tidak mau treat orang-orang dalam gereja kita sama. Mungkin kita hanya mau dekat dan menerima kepada orang-orang yang hanya sama dengan kita saudara. Enggak yang berbeda dengan kita. Dan itu akhirnya saudara, gereja akan menjadi satu komunitas yang eksklusif. Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 15 dan 16 di sini. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Lalu di ayat 17-20, dia lanjutkan berkata, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Saudara, Paulus di sini memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya sebenarnya retoris, yang kita udah tahu jawabannya sebenarnya saudara. Dan di sini untuk mengungkapkan apa saudara? Bahwa sudah sewajarnya satu tubuh itu punya anggota yang beragam. Kalau saudara tubuh itu anggotanya sama semua, itu bukan tubuh. Jadi saudara, kalau di sini saudara, kita mau menghilangkan keberagaman, kita mau membuat orang itu menjadi satu pakem tertentu di dalam gereja kita saudara, satu model tertentu saudara. Justru saya katakan disitulah komunitas gereja ini tidak bersatu. Tidak melihat bagaimana kita menjalankan kehidupan dalam kasih itu dengan baik saudara. Unity is not uniformity. Kesatuan itu bukan keseragaman, terutama di dalam komunitas gereja. Kita satu, tapi kita memiliki banyak anggota, kita memiliki keberagaman, dan keberagaman itu adalah hal yang baik, hal yang indah. Dan kenapa Tuhan memberikan keberagaman di dalam satu tubuh kita? Poin yang ketiga, karena setiap anggotanya membutuhkan satu sama lain. Saudara, ada satu hal menarik, kenapa Paulus menganalogikan komunitas gereja itu sebagai satu tubuh, saudara. Karena kalau kita lihat tubuh, masing-masing anggota tubuh yang beragam ini pasti semua punya peranan masing-masing. Mata punya peran untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Dan peranan anggota-anggota tubuh ini juga nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka semua saling membutuhkan. Supaya kenapa, saudara? Supaya fungsi peranan mereka itu akan berjalan dengan optimal. Kaki perlu mata, saudara. Supaya apa? Kalau berjalan, itu kita nggak tersandung. Kita bisa lihat arah jalannya kemana. Mulut butuh tangan, saudara. Kenapa? Karena kalau nggak ada tangan, mulut akan susah buat makan. Maka itu Paulus dikatakan di ayat 21. Jadi mata nggak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan begitu pun di dalam komunitas gereja, saudara. Kita dipersatukan dalam keberagaman suku, talenta, latar belakang, personality. Karena kenapa saudara? Kita butuh untuk hidup dengan orang yang berbeda-beda. Dan mungkin saudara pikir perlu orang yang beragam karena kita ini untuk saling memperlengkapi dalam pelayanan. Ada yang bisa pelayanan musik, ada yang bisa pelayanan sifatnya ramah seperti penyambut tamu. Ada yang sifatnya mungkin pintar teknis untuk multimedia sound system. Enggak, saudara. Keberagaman itu lebih dari sekedar kita bisa saling melengkapi dalam kebutuhan gereja, dalam pelayanan. Tapi keberagaman ini diperlukan, saudara, supaya apa?
supaya hidup kita dapat merefleksikan Kristus, kita dapat berbagi hidup dengan sesama kita, saudara. Dan saya harus katakan ini akan menjadi relasi yang unik dan kontra budaya. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat komunitas pada umumnya, pertemanan kita deh pada umumnya deh, kita cenderung hanya mau berelasi dengan orang-orang yang mungkin kita pandang itu sama atau setara dengan kita. Apalagi saudara, kita mau menghindari biasa dalam satu komunitas orang-orang yang kita pandang lemah, kita pandang akan menyusahkan, orang-orang yang tidak cocok sama kita. Kenapa? Itu akan membuat komunitas kita tidak nyaman, itu akan menghambat tujuan dari komunitas kita. Dunia seringkali melihatnya seperti itu, saudara. Memang dalam keberagaman kita dalam satu komunitas, pasti akan ada orang-orang yang juga berbeda-beda dalam hal kekuatan dan kelemahannya, saudara. Tapi perhatikan apa yang Paulus sampaikan di ayat 22-24 tentang komunitas gereja. Dia katakan, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Saudara, saya berhenti sampai di sini. Saudara, Paulus ada menyebut tentang anggota tubuh yang lemah dan tidak elok, tetapi dibutuhkan, saudara. Saudara, saya mencari apa artinya ini. Saya membaca dua tafsiran ayat ini, saudara. Dua orang berbeda. Dua orang yang mempelajari lebih dalam tentang ayat ini daripada saya, dan dua orang itu menyimpulkan hal yang sama yang Paulus maksudkan tentang apa sih anggota tubuh yang lemah dan tidak elok. Mohon maaf, saya harus katakan ini, saudara. Di sini Paulus merujuk kepada genital manusia, organ, alat kelamin, kemaluan manusia. Dan masuk akal di sini, saudara. Kenapa? Karena dibandingkan anggota tubuh lainnya dalam tubuh kita, saudara, ini adalah anggota tubuh yang paling lemah dan yang juga paling gak elok kelihatannya. Kenapa paling lemah? Kenapa paling gak elok, saudara? Ya, saudara ini sendiri. Kalau misalnya saudara terkena barang keras, benda keras gitu, saudara. Kalau kena ke tangan, ke kaki, ke tubuh kita, badan kita mungkin masih oke, sakit, tapi masih oke-oke aja. Mohon maaf apa yang terjadi kalau bagian itu saudara terkena benda keras. Satu badan saudara mungkin akan ngilu, kesakitan. Itulah kenapa di ayat 24 dikatakan, mungkin itu kelihatan paling lemah, tapi hal itu paling dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Itu paling dibutuhkan, saudara. Dan itu kenapa, saudara, dalam anggota tubuh kita yang paling kita tutupi itu apa, saudara? Bagian itu. Kita perlu pakaian yang lebih untuk bagian itu, saudara. Ada pakaian dalam, supaya apa? Untuk menutupi, melindungi dia. Saudara, Paulus menyatakan organ kelamin yang lemah dan tidak elok untuk menganalogikan adanya anggota-anggota yang mungkin terlihat lemah dan tidak elok di dalam gereja. Itu bukan untuk kita melabelkan siapa anggota gereja yang termasuk dalam kategori ini. Ini bukan buat diskriminatif. Namun Paulus nggak mau naif, saudara. Dia menyadari bahwa akan ada betul anggota yang akan dipandang lemah dan tidak elok dalam satu komunitas gereja. Mungkin saudara di gereja ini orang-orang ini bukanlah orang-orang yang mudah biasanya diterima dalam satu pertemanan atau komunitas. Mungkin saudara orang-orang ini punya kebutuhan tertentu yang sulit untuk dipenuhi. Mungkin saudara orang-orang ini adalah orang yang lagi bergumul dengan dosa-dosa yang besar, saudara. Namun kalau biasanya di komunitas-komunitas di luar sana orang-orang ini biasa dibuang, tidak mau diterima, Paulus justru mengatakan orang-orang yang lemah, tidak elok ini, yang paling membutuhkan ini, yang paling tersakiti ini, justru perlu dilindungi dan diberikan perhatian khusus. Terutama dari anggota-anggota gereja lain yang terlihat lebih kuat. Karena Paulus katakan di ayat 24-26, dia berkata, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia justru diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dengan kata lain, saudara,
Paulus ingin katakan di sini, kenapa kita perlu melindungi, memperhatikan mereka yang lemah. Supaya tubuh tetap sehat. Gereja tetap sehat. Kehidupan iman kita juga jadi sehat. Dan untuk kita dapat setia terus menghidupi dan mengabarkan Injil, kita perlu terus memperhatikan, melindungi, merangkul mereka yang lemah, mereka yang mungkin terhina di mata dunia, di mata komunitas pada umumnya. Dan jika kita bersikap cuek, kita menolak, atau bahkan menyakiti mereka yang lebih lemah dari kita, saudara, saya katakan ini sama aja seperti kita lagi mau melukai tubuh kita sendiri. Dan justru itu malah akan menghambat pertumbuhan iman kita. Dan itu akan menghambat misi gereja untuk mengabarkan dan melindungi Injil, saudara. Lantas kalau begitu, kenapa Tuhan merancangkan komunitas dengan membutuhkan satu sama lain seperti ini, saudara? Dan bagaimana kita bisa melihat kita yang lebih kuat dapat memperhatikan dan melindungi yang lemah, dan kita yang lemah dapat terus terangkat dan diterima dalam komunitas gereja Tuhan. Kita masuk ke poin yang terakhir. Gereja adalah komunitas yang memiliki kepala yang sempurna. Saudara, saya harus katakan, lebih mudah bagi gereja untuk buat acara yang bagus, punya sistem pengajaran teologi yang solid, buat ibadah jadi menarik, punya SOP pelayanan yang rapi, ketimbang bagaimana kita dapat saling menerima, apalagi mau berkorban dan melindungi satu sama lain yang lemah, yang tidak elok, yang berbeda dari kita. Karena relasi itu nggak bisa kita paksakan. Relasi itu harus terjalin secara organik, saudara. Perlu waktu, perlu tenaga yang besar, perhatian yang besar, saudara. Dan ini akan seringkali buat kita nggak nyaman, capek, gregetan. Mungkin kalau kita bikin acara, bikin SOP, capeknya sementara, saudara. Beberapa waktu, beberapa bulan, mungkin 1 tahun setelah acaranya selesai, SOP-nya sudah rampung, udah saudara, capeknya mungkin udah lebih berkurang. Tapi kalau orang enggak, saudara, kita akan harus berjuang terus-menerus. Bangun komunitas seperti apa yang Tuhan kehendaki itu susah banget, saudara. Dan gak heran, banyak gereja-gereja yang punya pengajaran yang bagus, fasilitas yang oke, acara yang menarik, tapi bergumul untuk memuridkan anggota-anggotanya dalam komunitas gereja. Bagaimana GPC bisa menghidupi visi kita untuk memuridkan dalam komunitas seperti yang Tuhan kehendaki. Bersatu dalam keberagaman, dapat mengerti, melindungi yang lemah, dan juga kita dapat semua bersama-sama merangkul satu dengan yang lain. Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat 27. Paulus mengulangi pokok utama yang ia mau sampaikan dalam perikop ini, dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Paulus di sini ingin mengingatkan kepada kita semua sekali lagi, siapa yang punya tubuh yang beragam ini? Kesatuan kita itu atas dasar apa, saudara? Jelas ini jawabannya. Kamu adalah tubuh Kristus. Efesus 1:22-23 berkata, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari yang ada. Dan jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, saudara, kesatuan kita sebagai satu tubuh dalam komunitas gereja terjadi bukan karena usaha kita mempersatukannya, tetapi karena Kristus adalah kepalanya. Dan kita tahu, saudara, kepala itu adalah bagian paling penting dalam satu tubuh. Karena kalau kepala terluka, seluruh tubuh pasti akan terluka. Kalau kepala terlepas dari tubuh, maka seluruh anggota tubuh itu pasti tidak akan berfungsi. Semua anggota tubuh pasti akan mati. Dan karena Kristus adalah kepala gereja, dan Kristus adalah Tuhan yang kekal dan yang sempurna, maka gereja akan terus hidup selama gereja terus terhubung dan memusatkan Kristus dalam segala hal. Dan tidak hanya itu aja, saudara, karena Kristus adalah kepala gereja, maka kesatuan di antara anggota yang beragam, di antara yang kuat, yang lemah, yang mungkin sulit atau mustahil terjadi di luar komunitas gereja, itu dapat terus terjalin di dalam gereja, dalam komunitas gereja. Kenapa, saudara? Karena Kristus sendiri sudah menunjukkan kepada kita semua, saudara. Kristus, Tuhan yang kuat dan elok, rela menjadi manusia yang lemah dan terhina,
sampai ia mati untuk menanggung dosa-dosa kita semuanya, saudara. Supaya kita, semua manusia yang lemah dan tidak elok karena dosa kita, itu dapat kembali menjadi kuat dan elok di hadapan Tuhan. Karena Kristus telah menganugerahkan pembenaran dan kekudusan di atas kayu salib. Dan kita tahu, Kristus lakukan penebusan dosa bagi kita semua karena apa, saudara? Karena Ia mengasihi kita. Dia mengasihi kita yang lemah, yang tidak elok, yang membenci Tuhan. Dan karena itulah Dia mau menjadi serupa dengan kita untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita kembali menjadi elok, benar, berharga di mata Tuhan. Dan bagaimana kita dapat terus mengalami kasih ini dalam kehidupan gereja kita. Saya ingin menutup khotbah saya dengan dua hal ini, saudara. Lydia, kok berhenti tiba-tiba? Boleh dibantu sana? Oke. Sebelumnya, ya udah kelihatan deh, saudara. Implikasinya apa buat kita semua? Karena Kristus adalah kepala gereja yang sempurna bagi kita semua, maka saya ingin katakan kepada anggota gereja yang saat ini terlihat kuat, saudara yang mungkin terlihat lebih dewasa di dalam gereja ini, kita dapat memiliki kasih untuk selalu dapat menerima mereka yang terlihat lemah. Karena Kristus adalah kepala kita yang sudah menanggung semuanya, kita bisa punya kesabaran juga, saudara, untuk menanggung penderitaan bersama-sama dengan mereka yang lemah. Karena Kristus juga adalah Kristus yang sudah memberikan kita hidup yang penuh pengharapan, kita pun juga bisa melihat pengharapan dalam pertumbuhan iman mereka, perubahan mereka yang lemah, saudara, bahwa mereka mungkin sedang bergumul dengan dosa saat ini, tetapi kita punya pengharapan bahwa Kristus akan mengubahkan orang ini, saudara, seperti Kristus juga akan mengubahkan kita dan menumbuhkan kehidupan kita. Karena Kristus adalah kepala dalam gereja ini. Memang, saudara, saya harus katakan, gak akan sempurna. Akan ada masanya bagi kita yang terlihat kuat, terlihat lebih dewasa, kasih kita akan disalahartikan, kesabaran kita akan dipermainkan, pengharapan kita akan disepelekan. Yes, kita udah pernah ngalamin ini mungkin, saudara, saat kita berrelasi dengan satu dengan yang lain. Namun saya ingin katakan, saudara, itu gak akan buat kita kekurangan. Kekuatan yang kita miliki, ingat, itu adalah anugerah Kristus. Pada dasarnya, sebelum kita kenal Kristus, kita juga sama lemahnya. Kita juga sama tidak eloknya, saudara, dengan orang-orang yang kelihatan lemah dan tidak elok, saudara. Lebih bahkan daripada mereka. Kekuatan yang kita miliki itu adalah anugerah yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Untuk kita nyatakan kasih yang telah terlebih dahulu dinyatakan ke dalam hati kita. Dan ini penting, kenapa, saudara, kita perlu hidup bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda, yang lebih lemah daripada kita, saudara, yang terlihat lebih lemah daripada kita. Supaya apa, saudara? Kita yang diberikan kekuatan lebih daripada Tuhan, itu gak jadi sombong, itu gak jadi tinggi hati, itu tetap akan membawa kita untuk terus berserah kepada Tuhan, dan melihat hidup kita di dalam Tuhan, dan melihat, saudara, tanpa Kristus, kita tuh gak ada apa-apanya. Kita butuh mereka yang lebih lemah, supaya hidup kita selalu grounded kepada Kristus dan bukan pada kekuatan kita sendiri. Ini bagi kita yang merasa kuat, bagi kita yang terlihat kuat, dan bagi kita yang terlihat lemah saat ini, saudara. Karena Kristus adalah kepala gereja yang sempurna, maka anggota gereja yang terlihat lemah, saudara mungkin datang ke tempat ini dengan satu kesakitan, dengan satu kekecewaan, keberdosaan. Kita dapat melihat kasih yang akan selalu menerima dan mengangkat kita, apapun kondisi hidup kita. Kalau Kristus sudah mengasihi saudara, sudah menerima saudara, gak ada alasan bagi kita gereja Tuhan untuk tidak menerima dan mengasihi saudara. Dan saudara bisa melihat karena Kristus adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Kita pun juga punya kekuatan untuk berjalan dalam pergumulan kita. Karena Tuhan sudah kasih rekan-rekan yang lebih kuat di dalam gereja kita, yang peduli dan mau berjalan, mau membantu kita, saudara-saudara. Dan kita juga akan memiliki perlindungan yang akan memberi rasa aman dari mereka yang kuat. Perlindungan yang mungkin saudara cari di luar sana, saudara bisa temukan dalam gereja Tuhan. Dan ini satu catchphrase-nya, saudara, bagi kita. Meskipun Kristus memakai mereka yang lebih kuat untuk memelihara kita,
Tapi ingat, jangan taruh pengharapan kita pada mereka yang lebih kuat. Karena kenapa saudara? Ada masanya mereka akan gagal mengasihi kita. Akan ada masanya mereka akan salah mentreatment kita saudara. Ada masanya mereka akan kurang sabar sama kita. Saya sendiri sebagai penatua saudara pasti akan mengucapkan hal-hal yang akan membuat saudara mungkin bingung, mungkin kecewa. Saya tidak bisa memperhatikan saudara dengan semaksimal itu, semuanya sama rata dengan perhatian yang sama saudara. Karena kami adalah orang terbatas. Dan di sini saudara, kita mau belajar untuk apa saudara? Meskipun komunitas kita tidak sempurna, meskipun orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita tidak sempurna, untuk kita terus menaruh harapan kita pada Kristus yang sempurna saudara. And this is the beauty of church community. Dan saya ingin katakan kepada kita semua saudara, pada saudara-saudara yang mungkin terasa lemah, yang mungkin terasa lagi sulit bergumul dengan gereja saat ini. Dan apa yang saya mau ngomongin, saya nggak tulis di sini, ini mungkin agak sensitif, tapi saya perlu ngomongin ini saudara. Saudara, mudah mungkin bagi kita untuk yang merasa tersakiti, lemah, untuk kita keluar dari gereja dan mencari gereja yang lain. Dan saya katakan seperti ini bukan untuk saya mendapatkan jemaat atau mempertahankan jemaat, enggak saudara. Tapi saya katakan gak ada gereja yang sempurna. Kami bukan gereja yang sempurna, saudara. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan, kami adalah gereja yang mau bertumbuh dalam pengudusan. Hal-hal ini kami bagikan, saudara, supaya apa? Kita sama-sama berjuang untuk menghidupinya. Dan saudara, karena ini Tuhan yang bicara, bukan saya yang bicara, saudara. Jadi saya percaya, saudara, ketika kita terus berada dalam gereja yang sehat, gereja yang mengedepankan Injil, meskipun kita harus berjuang dalam relasi kita, meskipun kita harus berjuang saat ini saudara, dalam menerima satu dengan yang lain, Tuhan pasti akan menggenapkannya dalam gereja Tuhan. Dia pasti akan memenuhinya dalam gereja Tuhan. Dan saya ingin katakan kepada kita saudara, mari bersama-sama saudara, kalau ada relasi-relasi yang tersakiti saat ini, saudara, saya minta pertolongan daripada Tuhan untuk membuka hati saudara kembali kepada komunitas ini, kepada orang-orang dalam gereja ini. Dan kalau saudara-saudara tahu ada orang-orang yang saudara mungkin secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak, pernah saudara lukai, saudara sakiti, saudara juga buka hati saudara untuk saudara berbesar hati, menerima mereka dengan kasih, bukan dengan menyatakan apa yang benar, apa yang salah, enggak, dengan kasih. Dan saudara, saat ini terjadi, saya ingin katakan, tidak hanya pemulihan yang akan terjadi saudara, tetapi yang akan terjadi adalah apa? Kesaksian yang powerful bagi kita dan bagi komunitas, bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami seringkali tidak mengerti bagaimana kesatuan itu dapat terjadi di antara kami yang berbeda-beda di dalam gereja ini. Di antara kami yang mungkin masih memiliki tendensi untuk menolak, yang masih memiliki tendensi untuk tidak mau mengasihi, tidak mau mempedulikan satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang pasti, kami melihat di dalam firman-Mu, siapa yang mempersatukan kami? Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berlimpah kasih-Nya, dan Tuhan yang ingin membawa kita semuanya untuk hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Kami meminta anugerah Tuhan kepada gereja-Mu. Kami meminta kemurahan-Mu kepada setiap kami, agar kami yang terluka dapat dipulihkan, dan kami yang merasa kuat dapat selalu memiliki kerendahan hati, agar relasi antara Kristus dan umatnya dapat terjalin, dapat terlihat di dalam gereja ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin.